kawan pajak, selamat datang di podcast Kanwil DJP Kepulauan Riau. Semoga teman-teman sehat semua ya yang nonton. Jadi kali ini spesial banget karena kita kedatangan tamu yang spesial juga, seorang relawan pajak dari program Renjani. Buat teman-teman yang belum tahu, Renjani itu kepanjangannya Relawan Pajak dan Literasi Keuangan dari program DJP Kanwil. Ya, jadi ini merupakan program dari Direktorat Jenderal Pajak, program keren banget yang dia tuh melibatkan mahasiswa-mahasiswa hebat untuk membantu edukasi pajak ke masyarakat. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran juga pernah dengar tentang Renjani, boleh banget stay tune dan ikutin terus ya keseruan kita hari ini. Mungkin dari Mbaknya boleh perkenalan dulu? Oh, boleh banget nih Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tiara Rahmadani. Aku dari Kampus Politeknik Negeri Batam, jurusan Manajemen Bisnis, Prodi D3 Akuntansi. Sekarang saya lagi duduk di semester 4 nih Kak. Oh, di semester 4. Berarti untuk Renjaninya ini periode yang kemarin ya, 2000... Periode 2025 ini sih Kak. Oh ya, berarti kamu yang... Oh, berarti Maret ya akhirnya? Ya, benar banget tuh Kak. Tadi semester 4? Ya. Berarti semester 4 ini masuknya ke liburan semester atau gimana? Untuk semester 4 kemarin pernah mendapatkan piket Renjani pas di akhir liburan sih Kak. Jadi di akhir liburan tapi ngelanjut sampai semester 4 berjalan. Oh begitu. Kalau boleh tahu, kamu tahu Renjani ini sebenarnya dari mana awalnya? Nah, aku mengenal Renjani ini mendapatkan informasi dari kampus terutama. Dikarenakan kampus kan juga ada kerjasama nih Kak dengan program Renjani ini. Dan juga sangat tertarik tuh dengan program Renjani. Dikarenakan untuk lebih memahami literasi perpajakan di dunia lapangan kerja Kak. Membantu para wajib pajak melaporkan SPT tahunan terutama gitu Kak. Kalau tadi kan kalau nggak salah jurusan kamu manajemen ya? Iya, manajemen bisnis. Tapi intinya konsentrasinya apa? Jurusannya itu lebih ke program studi akuntansi Kak. Akuntansi, oke. Nah itu ini kan belajar pajak juga berarti? Belajar Kak, dari semester 1 sampai semester 4 ini. Berarti kamu tertarik ikut si Renjani ini kira-kira karena apa? Emang ada kesukaan, minat atau gimana? Pertama, program Renjani ini kan ada kerjasama dengan kampus Kak. Dan kedua, saya juga sangat minat di program Renjani ini relawan pajak. Dikarenakan kita itu langsung turun ke lapangan untuk melaksanakan membantu wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT tahunan mereka Kak. Itu banyak sih Kak manfaat yang saya dapatin selama saya melakukan relawan pajak Kak. Itu berarti informasi pendaftarannya dari kampus ada dan dari web-web dari Instagram DJP kan saya mengikuti Kak. Jadi saya ada program Renjani nih dan kampus juga ada kerjasama. Jadi lebih permudah untuk mengikuti program berarti ini. Berarti emang kampusnya juga support banget ya sama support program banget sih Kak dari ini. tim teaching dosen juga kayak ayo kita daftar ini terus nanti proses-prosesnya wawancara gimana pun itu ada pelatihannya terus juga ada kayak pembekalan untuk Renjani ini Kak. Mungkin boleh dong diceritain dulu gimana dari awal pendaftarannya sampai pengalaman-pengalaman apa yang dilakukan di dalam program Renjani ini? Untuk proses saya pendaftaran Renjani ini Kak, yang pertama kita pendaftaran administrasi, yang kedua juga ada wawancara. Setelah kita lulus dari wawancara dan administrasi tadi, kita akan ada mengerjakan pelatihan khusus nih Kak, pelatihan dari web Renjaninya. Seperti kayak public relation, kehumasan, BDS relawan pajak gitu Kak. Terus juga setelah lolos itu kita bakal ada ngisi formulir kode and conduct itu Kak. Untuk melakukan selanjutnya gitu. Bahwasannya nanti status kita jadi calon relawan pajak menjadi relawan pajak. Gitu. Jadi ngisi apa tadi yang sebelumnya? Formulir kode and conduct itu Kak. Tapi yang sebelumnya apa namanya ngisi kayak ya pelatihan itu Kak. Berarti tunggu itu dulu baru ada status relawan pajaknya. Oke, I see. Nah,
Kalau di relawan pajak itu kira-kira ngapain aja sih sebenarnya? Nah, di relawan pajak itu kita membantu para wajib pajak orang pribadi nih Kak untuk melaporkan asistensi SPT tahunan pribadi mereka, terus juga gimana sih kalau mereka lupa Evin gitu Kak. Cara buat NPWP juga ada sih Kak. Tapi itu sebelumnya emang udah dipersiapkan gitu kan sama Renjaninya? Udah disiapin Kak untuk dari Renjani itu udah ada pembekalan gitu Kak. Nggak dari Renjani aja, tapi dari kampus juga support banget sih Kak. Kalau mentoring gitu-gitu ada nggak selama program Renjani? Ada Kak, dari program Renjani itu ada mentoring mengenai pelatihan gitu, pelaporan pelatihan. Gimana sih program Renjani yang kamu lakuin ini terjalan nggak gitu. Jadi kayak ada pelaporan setiap minggunya, bahkan bukan tiap minggu sih Kak. Tiap hari apapun yang kita laksanakan dari relawan itu kita laporin di web Renjani itu Kak. Oh, emang ada webnya gitu Memang ya? ada Jadi web khususnya. terstruktur banget kegiatan-kegiatannya Banget apa? Kak, terstruktur banget sih Kak. Jadi apapun yang kita kerjakan itu bisa kita laporkan di program Renjani itu Kak. Supaya poin kita dia dari perak, emas, dan ke platinum sih Kak yang paling tinggi. Oh, ada Pencapaiannya. pencapaiannya gitu? Ada banget Kak. Oh, itu pencapaian itu buat apa gitu? Pencapaiannya itu ya kayak kalau misalnya kita mendapat poin lebih banyak, kalau untuk kampus sih penilaian ya Kak, penilaian dari kampus. Misalnya poin sebanyak poin kita lebih bagus nilai kita juga Kak gitu. Oh, kalau kamu sendiri dia Renjaninya ada di tempat di mana gitu khusus atau gimana? Nah, kemarin saya jadi relawan pajak itu saya ditempatkan di berbagai tempat sih Kak, nggak hanya satu tempat saja. Oh, berarti pindah-pindah gitu ya? Iya, pindah-pindah tuh Kak. Itu gimana tuh cara jadwalnya berpindah-pindah itu? Untuk mengalokasikan jadwalnya itu biasanya dari tim dosen sih Kak, tim teaching dosen Politeknik. Nah, yang ada kayak minggu ini kamu ditempatkan di sini, minggu ini kamu ditempatkan di sini. Jadi kayak nggak satu tempat Kak, jadi kita rolling tempat gitu Kak. Jadi kayak oh ya udah ini ditempatin di sini saya lakuin gitu Kak, saya datang ke situ. Tapi dari Politeknik Negeri Batam itu sendiri berapa mahasiswanya? Untuk mahasiswa Politeknik Negeri Batam sih Kak kurang lebih 500 orang bahkan lebih ya Kak yang mengikuti relawan pajak ini Kak. Tadi kamu bilang itu emang ada di kurikulum lah istilahnya, di kurikulum Politeknik Negeri Batam ya untuk Relawan jadi pajak. relawan pajak. Berarti mostly semuanya ikut. Ya bener Kak, semuanya ikut dari jurusan akuntansi dan juga akuntansi manajerial. Oh iya. Mungkin ceritain dong pengalaman kamu yang paling berkesan gitu selama itu kan bantu-bantuin SPT, bantu-bantuin WP gitu kan, ketemu WP langsung gitu kan. Kamu kira-kira perasaannya gimana? Nah, pas awal banget pengalaman menjadi relawan pajak di Renjani ini Kak, pas pertama kali turun sih ya takut ya Kak, nggak sesuai ekspektasi, takut salah pelaporan ataupun gimana. Rupanya yang kita pikirin di belakangan itu salah banget Kak. Rupanya kita mengikuti program Renjani itu seru, asik, nggak semua hal yang kita takutin itu terjadi. Gitu. Berarti di awal tuh emang ada rasa deg-degannya juga ya? Banget sih Kak, dari misalnya besok saya dapat piket malamnya itu kayak wah ngapain aja nih besok, kayak wah takut salah nih, lebih bayar kurang bayar gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kayak gitu kamu pasti ada kan, misalkan sebelum Renjani nih kamu ada naruh ekspektasi apa gitu ke Renjani, misalkan kayak oh kayaknya Renjani bakal sulit nih, atau oh kayaknya Renjani bakal pusing atau gimana gitu, ada nggak sempat kepikiran kayak gitu? Ada banget Kak, saya malahan pernah berpikir Renjani ini bakal menterok sama mata kuliah saya yang lain. Oh iya. Kayak wah gimana ya mata kuliah saya, rupanya nggak apa-apa Kak. Kalau kita relawan pajak atau Renjani ini kita tetap dinyatakan hadir di absensi. Oh, karena piketnya tadi. Piket tadi Kak. Oke. Kalau WP-nya ini berarti orang pribadi ya? Iya, orang pribadi Kak yang kerja di perusahaan dan lapor SPT tahunan setiap tahunnya. Kalau yang di perusahaan itu berarti kalian mengunjungi perusahaan ya? Ada yang sebagian kami datangin dan juga ada sebagian mereka yang datang ke KPP Kak. Jadi emang di mana dia dilayani disitulah. Iya benar Kak. Kalau kan ada tuh yang kayak di mall-mall
Iya, ada Itu juga juga Kak pojok ikut. pajak ya. Keren keren keren. Nah, kalau pas ngelayanin WP ada pernah dapat pengalaman kurang mengenakan atau gimana? Kalau dalam melayani wajib pajak tuh yang kurang mengenakan, ya pasti ada dong Kak. Oh iya. Iya pasti ada karena kayak yang kan biasanya dari bawah itu sebelum pelaporan naik ke atas untuk pelaporan SPT itu dari pihak bawah udah nanya, data-data dokumen yang diperlukan sudah lengkap apa belum. Nah mereka tuh bilangnya sudah, jadi mereka naik kan Kak. Setelah mereka naik pas ditanyain NPWP-nya dan passwordnya tuh apa, mereka lupa. Di situ kayak oh iya kita ganti kata sandi aja boleh ya Bu ya gitu, Pak Bu kita ganti kata sandi. Yang kita perlukan itu Evin. Apakah Ibu ada Evin? Nggak ada Kak, jawabannya juga nggak ada. Terus kan kayak di situ kayak memperlambat pekerjaan Kak. Tapi kita bawa relax saja sih sebetulnya. Jadi kayak kalau misalnya oke Bu Ibu lupa Evin, boleh Ibu saya antarkan ke bawah untuk kita meminta Evin kembali biar bisa login di DJP online tersebut Kak. Berarti kalau nge-handle situasi kayak gitu juga diajarin kah selama pelatihan di Renjaninya sebelum? Diajarin Kak. Diajarin semua. Jadi apapun yang kita nggak ketahui, materi apapun yang kita baru pelajari, jadi tahu semua di program Renjani ini sih Kak. Jadi nggak usah takut ya kalau misalkan ada yang pengen ikutan Renjani tuh kayak ya pasti diajarin ya. Banget, pasti disupport, diajarin, dibimbing. Bahkan sebelum kita Renjani kita dikasih pembekalan loh dari DJP Kanwilnya. Iya. Kalau dari pembimbing-pembimbing dari Renjani ini supportnya gimana atau cara mereka ngajarinnya gimana? Dari support mereka ya mereka ngasih pembekalan tadi Kak. Pembekalan, pelatihan supaya pas kita turun di lapangan tidak terjadi kesalahan yang fatal. Karena kalau kita udah jumpa sama orang, kita salah fatal kan mereka marah sama kita kan Kak. Itu sangat dihindari sih. Tapi alhamdulillahnya dikarenakan ada pembekalan dan pelatihan tadi kita jadi bisa. Jadi jangan khawatir untuk gabung aja sih Kak. Oh iya. Berarti kamu udah pernah mengalami juga nih gimana sulit-sulitnya menghadapi wajib pajak yang beragam lah ya kita bisa bilang sikapnya. Kalau momen seru ada nggak? Ada Kak. Kalau momen seru kita menjumpai wajib pajak ini ya kayak kita enjoy, mereka enjoy. Nah, jadi kayak nggak ada rasa takut. Yang kita takutin itu jadi hilang gitu Kak. Karena mereka bawa enjoy, mereka kayak pembawaan mereka tuh ceria. Jadi kayak wah ini enak nih wajib pajak yang seperti ini. Kayak gitu kan kita sifat-sifat orang kan karakteristik orang berbeda-beda kan Kak. Jadi yang tergantung pembawaan orang kita terikut gitu Kak. Tapi kalau misalkan dalam pengerjaannya tiba-tiba ada kesalahan di situ, adakah petugas dari pajaknya yang memang memonitoring kalian gitu? Ada Kak, dari pihak KPP itu pasti ada pembimbingnya Kak. Jadi nggak usah takut gitu ya, emang bakal tetap ada monitoringnya dari mereka. Pasti ada ya? Kak, bahkan kalau di KPP itu satu di kursi relawan pajak, bahkan di samping kita itu pembimbing itu Kak. Jadi kalau misalnya kita ada yang keliru, kalau kita takut salah input, sebelum kita kirimin bukti pelaporan kan kita bisa cek Kak, nihil, kurang bayar atau lebih bayar. Pasti kalau misalnya kita lebih bayar atau kita kurang bayar, kita tanyakan dulu nih ke pembimbing, ada kesalahan apa nih saat saya membantu melaporkan SPT tersebut. Berarti emang langsung nengok kanan kayak ini gimana? Ini gimana? Jadi nggak bakal celingak-celinguk dan nggak bakal Kak. Depan soalnya WP nggak mungkin gitu ya? Ya nggak mungkin banget sih Kak. Kalau tantangan tadi kan udah momen-momen lucu, momen-momen seru. Kalau tantangannya selama ngikutin relawan pajak ini apa? Tantangannya, kalau tantangan dari saya pribadi tadi ya itu Kak, ketakutan saya yang untuk bisa nggak saya ngelayanin orang, jumpa di masyarakat umum. Karena juga kita kan nggak tahu sifat orang, karakteristik orang berbeda-beda ya Kak. Itu sih Kak yang menjadi tantangan yang kayak kita harus berbaur, kita harus bisa menyandang mereka, mendampingi mereka gimana gitu. Alhamdulillahnya bisa sih Kak, skill kita terdapat, kita bisa membantu orang dengan cara kita ramah ke mereka, mereka juga ramah ke kita Kak. Kalau misalkan dari semua kegiatan nih yang udah dilakukan, tapi sebelum itu
selain membantu di KPP ada kegiatan lain nggak selain itu? Oh, selain melakukan asistensi SPT Kak, Ya. ada banget Kak. Kita mengedukasi pajak Kak. Kayak mengedukasinya itu bukan hanya mengajak para wajib pajak melaporkan SPT gitu, kayak bisa mengingatin teman-temannya Kak. Bukan itu aja, tapi kayak gimana sih mereka itu biar mau melaporkan pajak itu bisa sendiri melaporkan Kak. Jadi tidak harus datang setiap tahun ke KPP atau ke pojok pajak yang ada di mall tadi gitu. Online gitu ya? Iya, secara online Kak. Kita bisa. Kalau yang kemarin berarti udah online kan lapor SPT-nya? Secara online Kak. Keren. Nah, kalau boleh tahu nih, oh iya di waktu Renjani itu berarti emang cuman Politeknik Batam aja atau ada dari kampus lain yang ikut? Oke. Pas saya jadi relawan pajak kemarin, saya jumpa dari kampus lain juga sih Kak, Universitas Internasional Batam. Iya. Kalau gitu berarti ini dari bulan berapa sih awalnya? Kalau saya mendapatkan jadwal piket, kalau nggak salah ya Kak, di akhir Januari saya udah dapat sih Kak untuk piket pertama. Akhir Januari ini ya? Iya. Oh berarti pelatihannya berapa bulan? Kalau pelatihan itu Kak, kami udah, kalau dari kampus pelatihan kami udah lama ya Kak, sering diingatin, sering disupport. Jadi dari kami semester 3 udah dibimbing Kak pelatihan itu. Oh jadi emang karena ini bentuknya kerjasama ya, jadi benar, kayak Kak. diwajibkan. Jadi akhirnya untuk persiapannya sendiri dari udah lama banget ya? Udah lama, terus juga mateng Kak persiapannya. Jadi kita siap turun dengan tekanan apapun itu tadi. Kalau dari teman kamu yang UIB itu berarti timelinenya beda atau sama kira-kira? Kalau kurang lebih sama sih Kak. Berarti emang latihan, ada pembimbingan, baru pembekalan lalu diturunkan ke Iya, masyarakat. betul. Oke, kalau apa nih kira-kira menurut kamu setelah melakukan relawan pajak ini, kira-kira apa sih yang kamu nikmati kemudian akhirnya jadi pembelajaran buat kamu? Yang saya dapatin selama saya relawan pajak ini, pertama ya ilmu materi yang kita, materinya kan biasa di kampus kan Kak, materi pajaknya, dan terlaksanakan materi tersebut ya di relawan pajak ini, seperti membantu pelaporan SPT tadi, terus juga kita mendapati ilmu-ilmu baru mengenai tentang EVIN, pembantuan EVIN, terus juga gimana sih aplikasi login DJP online tadi, terus juga gimana sih soft skill kita berbicara dengan orang, melayani wajib pajak tersebut Kak. Kita harus ramah dengan orang, sebagaimanapun orang itu, karakteristik orang kita tetap ramah sih. Gak boleh, walaupun mereka dengan mood orang itu tidak bagus, kita harus tetap ramah, gak boleh kebawa dengan mood mereka aja sih Kak gitu. Keren. Berarti kan ini kamu istilahnya terlibat gitu dalam edukasi pajak ke masyarakat, walaupun kamu jurusannya akuntansi. Iya benar Kak. Kalau pandangan kamu sendiri, menurut kamu edukasi pajak ini penting gak sih? Untuk edukasi pajak ini penting sih Kak menurut saya, soalnya pajak ini kan nggak hanya pajak restoran, kayak pajak kendaraan, tapi pajak ini beragam. Kayak pajak gaji PPh 21, juga pajak yang lain-lainnya gitu sih Kak soalnya. Iya, berarti menurut kamu edukasi pajak itu penting banget ke masyarakat, apalagi kita tuh suatu saat bakal bayar pajak gitu ya, walaupun sekarang masih mahasiswa. Iya benar. Pasti suatu saat kita bakal kerja dan juga bayar pajak. Benar gitu. banget Kak. Kalau dari overall, secara keseluruhan, menurut kamu program ini seru nggak? Seru banget sih Kak, seru banget soalnya kayak apa yang nggak pernah kita tahu jadi kita tahu gitu. Dengan basic kamu akuntansi, kemudian juga diajarin pajak, teman-teman di sana juga seru-seru nggak? Kalau dari teman-teman sana tuh seru banget sih Kak, kayak mengajarkan yang kayak hal-halnya itu kayak kita ini teman mereka gitu Kak. Nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada yang semuanya menghadapi hal yang sama. Benar gitu banget istilahnya. Kak. Kalau di rating dari 1 sampai 10, kira-kira program Renjani ini seberapa seru sih bagi kamu? 10 sih Kak, karena memang seseru itu. Oh kayak iya. nggak
ya nggak ada yang ngebosanin Kak, memang seseru itu kayak kita turun ke lapangan, membantuin orang, jumpa orang, dapat ilmu baru, itu kan sebuah apresiasi yang menarik ya Kak. Jadi 10 sih menurutku. 10. Iya. Iya, dari tahap kamu mendaftar juga persyaratannya nggak terlalu rumit ya. Nggak rumit Kak. Cuman gimana tuh? Ya pendaftaran itu kayak asal kita dari mana, nama kita, terus tujuan kita apa di program ini gitu Kak. Jadi kayak untuk apa sih kamu ikut program ini, tujuannya apa? Ya pertama tujuan saya sendiri ya membantu orang ya Kak. Dan juga target saya kan juga kayak membantu masyarakat mendapatkan ilmu baru gitu Kak. Berarti emang kayak kamu emang niat dari awal pengen ikut Renjani gitu ya, dan dengan pendaftarannya yang nggak terlalu rumit, nggak terlalu dipersulit juga, walaupun mungkin ada seleksinya yang kita kurang tahu ya, Iya, benar, kriterianya apa. Iya. Mungkin teman-teman juga yang mungkin yang nonton juga ada yang mau tertarik nih sama program relawan pajak dalam negeri, teman-teman bisa dengerin podcast ini yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Terus bagi yang berminat silakan cari informasinya mungkin di periode selanjutnya ya. Iya benar Kak. Kalau dari Tiara nih mungkin mau ajak teman-teman gimana tuh? Halo teman-teman semua. Jadi yang pengen menjadi relawan pajak dan bergabung dalam Renjani ini jangan takut ya guys. Karena relawan pajak ini seru, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, teman baru, dan orang-orang luar sana yang nggak tahu kita asli sifatnya gimana, kita jadi kayak ya belajarin hal baru gitu. Jadi jangan takut untuk mengikuti relawan pajak ini sih. Soalnya dalam program ini sangat asik dan menyenangkan. Keren. Silakan. Seru banget ya obrolan kita hari ini. Makasih banget buat Tiara yang berkenan datang ke sini ya. Kalau saya lagi kuliah ya tadi ya. Tadi ada kelas sih Kak, tapi nggak apa-apa. Udah sharing cerita, pengalaman, dan semangatnya sebagai relawan pajak dari program Renjani. Buat kamu yang dengerin dan tertarik ikut jejaknya Tiara, yuk cari tahu lebih lanjut soal program Renjani. Siapa tahu kamu jadi relawan pajak selanjutnya. Teman-teman juga jangan lupa like, comment, share podcast ini ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan episode podcast dari Kanwil DJP lainnya. Oke, mungkin itu aja ya hari ini. Iya, Kak. Terima kasih buat Terima kasih kembali Tiara yang udah Kak. ini.